Hai pemirsa, kembali lagi bertemu dengan saya Ahmad Rianto, mahasiswa Institut Tiami Kampus Bekasi. Kali ini saya sedang berada di Perum Bumi Cikarang Asri yang berlokasi di Cikarang Selatan. Saya akan mengajak para pemirsa sekalian untuk berbincang-bincang tentang nilai-nilai Pancasila, khususnya persepsi masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila. Kegiatan perbincangan tentang nilai-nilai Pancasila ini sesungguhnya merupakan pelaksanaan salah satu tugas dari mata kuliah pendidikan Pancasila pada Institut Setiami di kampus Bekasi pada semester ganjil tahun akademik 2020-2021 dengan dosen Bapak Haji Absul Nur Hadi MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rianto. Saya adalah mahasiswa Institut Setiami Bekasi yang sedang melakukan tugas pada mata kuliah pendidikan Pancasila guna mewawancarai masyarakat secara umum tentang persepsi terhadap Pancasila. Mohon bantuannya untuk berkenan membantu memberikan jawaban semampunya aja. Siap. Dan mohon izin, dalam wawancara ini saya akan mendokumentasikan secara video. Oke, nggak apa-apa. Baik, terima kasih. Baik Pak, pertanyaan pertama. Pernahkah Anda mendengar istilah Pancasila? Kapan pertama kali Anda mendengar istilah Pancasila? Pertama kali saya dengar istilah Pancasila itu pada saat saya sekolah dasar, yaitu dijelaskan di mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Itu sih pertama kali saya tahu istilah Pancasila itu. Iya. Pertanyaan selanjutnya, menurut Anda apa pengertian Pancasila secara umum? Pancasila yang saya ketahui secara umum itu adalah ideologi negara. Pancasila kan terdiri dari dua kata ini, itu panca artinya 5, sementara sila itu artinya prinsip. Nah, kalau digabungkan Pancasila itu adalah 5 prinsip dasar bagi ideologi negara Indonesia. Itu sih yang saya ketahui tentang Baik. Pancasila. Baik, pertanyaan selanjutnya. Apa Anda hafal bunyi sila-sila dalam Pancasila? Tolong sebutkan. Pancasila ya, yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik Pak, kita menuju ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Anda, Ya, pentingkah rakyat Indonesia perlu memahami dan mengenal nilai-nilai Pancasila? penting sih, karena kita tuh jangan sampai menjadikan Pancasila hanya sebagai dasar ideologi negara saja, tapi jadikan Pancasila sebagai jati diri dalam diri kita, karena nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sangat berguna bagi kita untuk bersosialisasi kepada masyarakat lain. Baik Pak, kita ke pertanyaan sila pertama. Bagaimana gambaran secara umum suasana kehidupan keagamaan masyarakat di sekitar perumahan Anda? Baik-baik aja, nggak ada perselisihan antara pemeluk agama lain. Saling menghormati sih, udah itu doang, nggak ada apa-apa. Dan agama apa saja yang dinautkan oleh masyarakat di lingkungan Anda? Apakah rajin atau taat untuk mengikuti ibadah? Kalau masalah agama yang setahu saya ada Islam sama ada Kristen atau Katolik. Terus kalau urusan rajin atau taat ibadahnya ya saya kurang tahu ya. Karena kalau masalah urusan itu biarlah menjadi urusan mereka dengan Tuhannya, dengan agamanya masing-masing. Sehingga berhak untuk menilai ketaatan beribadah agama seseorang. Baik. Lalu di lingkungan Anda, apakah dapat terbina kerukunan hidup dengan bersikap saling menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama lain? Apa saja contohnya? Kalau itu menghormati dan agama itu pernah itu contohnya saat mudik lebaran. Ya. Jadi kan pasti kan warga pemeluk agama Islam kan akan mudik ke kampung halamannya masing-masing, dan pada saat itu juga rumahnya ditinggali jadi kosong. Nah, biasanya saling mendukung dari agama itu menjaga rumah yang ditinggalinya itu pada saat mudik. Jadi gitulah contohnya menurut saya. Oh, baik Pak. Dan lalu apakah di lingkungan Anda pernah terjadi pemaksaan suatu agama kepada orang lain? Apakah contohnya dan komentar Anda apa? Nggak ada sih, nggak ada pemaksaan antara agama kepada orang lain, nggak ada. Baik-baik aja di lingkungan saya.
Baik Pak, kita ke pertanyaan sila kedua. Apakah di lingkungan Anda masih ada perlakuan yang semena-mena kepada manusia yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat sebagai sama makhluk Tuhan? Jika ada, berikan contohnya. Perlakuan semena-mena kepada sesama manusia di saya kayaknya nggak ada, baik-baik aja. Tidak ada. Lalu, apakah di lingkungan Anda masih ada perlakuan kepada sesama manusia yang membeda-bedakan suku, keturunan, jenis kelamin, agama, warna kulit, kepercayaan, dan keduluan sosial? Nggak, sama sekali nggak ada itu. Kita menghormati setiap perbedaan yang ada di lingkungan sekitar saya. Ada. Baik Pak. Dan di lingkungan Anda, apakah sudah terbina kehidupan kemanusiaan yang adil dan beradab dengan sikap saling menghormati, sikap saling tangga rasa, dan Bapak bisa berikan contohnya? Contoh sikap tenggang rasa menghormati, ada sih. Ya dengan cara menghormati agama lain, terus menghormati agama saat beribadah, sama tidak mengejek orang yang beda-beda suku, ras maupun agama. Itu sih menurut saya sikap saling menghormati dan tenggang rasa. Baik Pak, sekarang kita ke pertanyaan sila ketiga. Di lingkungan Anda, apakah masyarakat bersedia lebih mementingkan keselamatan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi? Mementingkan keselamatan negara dibandingkan kepentingan pribadi ada. Contohnya pada saat pemilu, kan pasti banyak warga-warga di sana yang lebih bukan lebih sih, yang lebih yang memiliki kepentingan pribadi seperti cara kerja atau apapun, tapi mereka masih sempat bisa untuk mencoblos pada saat pemilu demi kepentingan negara. Itu contohnya, demi memilih pemimpin yang baik dan benar menurutnya. Itu sih ada contohnya. Baik. Dan di lingkungan Anda, apakah masyarakat sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara? Dan apa ya contohnya? Semakin tadi pemilu, cuma kalau untuk berkorban berarti contohnya itu pasti dia rela untuk menjadi panitia pemilu, karena kan kalau menjadi panitia pemilu mereka harus berkorban waktu dan tenaga agar berlangsungnya pemilu itu dapat berjalan baik dan lancar. Itu contohnya. Baik. Lalu apa saja contoh kegiatan dari masyarakat di lingkungan Anda yang dapat menggambarkan semangat rasa cinta tanah air, rasa kebanggaan kepada bangsa Indonesia? Rasa cinta tanah air dan rasa kebanggaan terhadap Indonesia, ada waktu pasti setiap 17 Agustusan itu juga sebagai acara yang menimbulkan semakin kita cinta sama tanah air. Terus juga ada lagi kalau nobar, nonton bareng pada saat timnas kesayangan kita, timnas Indonesia bertanding melawan negara lain. Itu kan juga salah satu bentuk rasa cinta kita terhadap tanah air dan rasa bangga kita sebagai bangsa Indonesia. Baik Pak. Dan apa saja ya contoh dan sikap kegiatan dari masyarakat yang dilakukan di lingkungan Anda yang dapat menggambarkan semangat Bhinneka Tunggal Ika? Ya kayak tadi, Bhinneka Tunggal Ika itu kan artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Ya kita di sini bergandengan tangan dalam bermasyarakat, dalam bernegara. Kita harus saling mendukung satu sama lain atau pemeluk agama lain dengan tidak menghujat atau tidak mencela pemeluk agama lain yang berbeda dengan kita. Itu sih contoh dari sikap Bhinneka Tunggal Ika kita. Oke, baik Pak. Baik Pak, kita ke pertanyaan sila keempat. Apakah masyarakat di lingkungan Anda ada yang masih sering memaksakan kehendak kepada orang lain? Dan contohnya apa aja ya? Memaksakan kehendak kepada orang lain sepertinya nggak ada di sini, nggak ada yang memaksakan. Baik, lalu apa saja ya contoh kegiatan musyawarah warga yang ada di lingkungan Bapak dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama? Tapi tadi kegiatan musyawarah di sini ada Karang Taruna tepatnya. Ada juga kelompok ibu-ibu PKK. Nah, pastikan di antara kegiatan musyawarah tersebut dalam mengambil keputusan pasti sebelumnya dilakukan musyawarah terlebih dahulu. Karena kan hasil dari musyawarah tersebut pastinya akan berdampak bagi banyak orang, jadi harus
benar-benar dipikirkan. Itu sih yang ada di lingkungan saya, kegiatan musyawarah-musyawarahnya. Baik, lalu selanjutnya apakah ada kegiatan musyawarah untuk mufakat di lingkungan Anda, namun tidak diliputi semangat kekeluargaan dan apa ya contohnya? Semangat kekeluargaan dalam bermusyawarah sepertinya nggak ada. Di sini warga-warganya pada semangat kalau dalam berdiskusi musyawarah, karena kan mereka juga harus tahu gitu apa saja sih hasil dari musyawarah tersebut, agar tidak ada warga yang merasa dirugikan kalau dalam musyawarah tersebut. Nggak ada sih, semangat-semangat aja semuanya. Baik, lalu bagaimana ya reaksi masyarakat jika ada warga yang tidak mau menerima hasil keputusan dari musyawarah warga yang sudah dilandasi semangat kekeluargaan, dan ya contohnya apa ya? Reaksi warga jika tidak menerima hasil dari kegiatan musyawarah. Rata-rata di sini semuanya menerima, jarang ada yang tidak menerima, karena kan memang sebelumnya juga sudah dimusyawarahkan terlebih dahulu agar tidak ada beberapa pihak yang merasa dirugikan. Baik, terima kasih. Baik Pak, ke pertanyaan sila kelima. Ya, Apakah ada masyarakat lingkungan Anda yang suka melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan secara umum, dan contohnya apa ya? perbuatan kepentingan secara umum sepertinya nggak ada, kayaknya nggak ada ya. Di sini alhamdulillah warga-warga di lingkungan saya itu baik-baik semua, nggak ada yang merugikan kepentingan umum, perbuatannya nggak ada. Oke, baik. Lalu apakah ada masyarakat di lingkungan Anda yang suka bergaya hidup mewah dan hidup yang sangat amat boros, dan apa ya Pak contohnya? Kalau masalah hidup mewah dan boros itu yang tahu kan sebenarnya dia itu apa kehidupannya boros atau mewah. Kalau dari pandangan saya nggak bisa menilai gitu seseorang itu bergaya hidup mewah atau boros, itu saya kurang bisa menilai, dan juga saya cenderung bodoh amat lah sama mereka gitu. Mau mereka boros, mau mereka foya-foya, saya tidak peduli gitu. Yang penting itu dia makanya pakai uang mereka gitu kan, bukan pakai uang saya, jadi ya bodoh amat lah gitu. Nggak tahu saya ada yang mewah apa enggak. Oke, baik. Lalu apakah di lingkungan Anda masih ada perbuatan yang mencerminkan semangat kekeluargaan dan gotong royong? Masih ada, pasti masih ada, seperti kerja bakti setiap minggu pagi, kayak membersihkan selokan bersama-sama, membuang-buang sampah yang ada di perumahan sekitar. Masih ada sih kegiatan-kegiatan yang semangat kekeluargaan dan gotong royong, dan juga pasti ada musyawarah gitu. Kalau keputusannya itu menimbulkan dampak untuk banyak orang, pasti dilakukan musyawarah terlebih dahulu. Ya. Baik Pak. Dan apakah masyarakat di lingkungan Anda suka bekerja keras untuk mewujudkan kemajuan yang merata, dan apa ya contohnya untuk mewujudkan itu? Untuk kerja keras supaya ada kemajuan merata itu, kemarin mungkin ya ada kayak kerja bakti. Jadi di gang saya itu ada pengecoran jalan. Jadi semua warga di gang saya itu terlibat dalam mengerjakan pengecoran jalan, karena kan memang dampaknya juga kan jalan di depan rumah mereka jadi baik dan bagus, tidak seperti sebelumnya mungkin yang agak berantakan atau kotor gitu. Itu sih mungkin semangat kerja keras untuk kemajuan merata itu terakhir tuh waktu pengerjaan pengecoran jalan gitu. Baik, terima kasih. Baik Pak, kita ke pertanyaan terakhir. Ya. Apa saran Anda agar rakyat Indonesia dapat memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila? Saran saya agar rakyat Indonesia dapat memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila tentunya dengan diberikannya pelatihan atau pelatihan edukasi tentang khususnya tentang nilai-nilai Pancasila, baik itu yang dilaksanakan oleh pihak aparatur negara, contohnya dari pihak kecamatan, pihak desa, ataupun pihak dari rukun tetangga atau rukun warga setempat. Jadi agar rakyat itu bisa diingatkan kembali nilai-nilai Pancasila yang mungkin mereka sudah lupa, karena kan
dari usia juga udah lumayan tua mungkin dari rakyat-rakyat sekitar gitu. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Perlukah nilai-nilai Pancasila itu dimasyarakatkan lagi melalui kurikulum di sekolah dan kegiatan penataran di tengah masyarakat? Sangat perlu ya, apalagi khususnya di kurikulum sekolah itu, karena kan bisa menjadi dasar pengetahuan bagi anak-anak tentang nilai-nilai Pancasila, dan juga bisa juga diadakan juga kegiatan penataran di tengah masyarakat, karena kan mungkin yang sedang lanjut usia mungkin suka lupa tentang pelajaran-pelajaran yang dia dapatkan di sekolah dasar. Itu sangat perlu. Oke, baik Pak, terima kasih. Baik Pak, terima kasih telah berkenan meluangkan waktunya dan telah berkenan membantu memberikan jawaban atas beberapa pertanyaan dalam wawancara ini. Sama-sama. Sekaligus saya mohon izin bahwa hasil video wawancara ini setelah diedit selanjutnya nantinya akan saya tayangkan melalui di YouTube. Ya, silakan ya Bapak. Baik Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.